Pertama, siapkan wadah terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan 2 butir telur. Di sini saya pakai telur ukuran sedang. Lalu kita tambahkan 150 gram atau setara dengan 10 sendok makan gula pasir. Kemudian kedua bahan ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan sampai gulanya ini benar-benar larut ya. Dan kita mengaduknya cukup dengan whisker. Nah, seperti ini sudah larut gulanya. Kemudian kita tambahkan 250 gram atau setara dengan 25 sendok makan tepung terigu. Di sini saya pakai tepung terigu protein sedang. Lalu tambahkan vanili bubuk atau vanili cair secukupnya, kurang lebih sekitar 1/4 sendok teh. Tambahkan juga setengah sendok teh ragi instan. Di sini saya pakai merek Vermipan. 38 gram atau setara dengan 1 sachet susu kental manis putih. Tambahkan juga 300 ml santan. Di sini saya pakai 1 saset atau 1 bungkus santan instan, 65 ml ditambah dengan air. Dan kita masukkan secara bertahap sambil terus diaduk-aduk seperti ini ya. Masukkan secara bertahap sambil terus diaduk sampai semuanya tercampur rata. Dan pastikan tidak ada bahan yang menggumpal. Lakukan sampai selesai, sampai semua santannya habis. Nah, kira-kira seperti ini ya, ini sudah tercampur rata. Kemudian kita tambahkan 100 gram margarin yang sudah dilelehkan. Dan ini sudah dalam keadaan dingin atau suhu ruang ya. Jangan dimasukkan sewaktu masih panas. Lalu aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Dan pastikan tidak ada margarin yang mengendap di dasar adonan. Nah, seperti ini sudah cukup tercampur rata. Sisihkan whisker karena sudah tidak kita gunakan kembali. Kemudian di sini saya akan menutupnya dengan plastik wrap. Kalau tidak ada plastik wrap, bisa ditutupnya dengan kain bersih. Dan selanjutnya adonan ini akan saya diamkan kurang lebih selama 1 jam. Dan setelah 1 jam ini adonannya sudah kelihatan berbuih ya. Ini tandanya masih aktif ya untuk raginya. Aduk-aduk sebentar untuk mengeluarkan buih ya, atau angin yang di dalam adonannya. Kemudian kita panaskan cetakan. Cetakan bulat seperti ini untuk martabak mini ya teman-teman. Panaskan dengan api sedang cenderung kecil. Kalau sudah benar-benar panas bisa kita tuangkan adonannya. Untuk menuangkannya jangan sampai penuh ya. Kurang lebih sekitar 3/4 cetakan. Karena nanti adonannya akan mengembang saat dipanggang. Dan untuk cetakannya ini tidak perlu dioles ya, karena ini saya pakai cetakan anti lengket. Kalau yang pakai cetakan tidak anti lengket bisa dioles dengan margarin. Kemudian bisa kita tutup dan panggang sampai setengah matang, kurang lebih 5-7 menit dengan api sedang cenderung kecil. Dan ini sudah sekitar 6 menitan ya saya panggang. Dan ini sudah setengah matang, kemudian bisa kita beri topping meses coklat secukupnya. Bisa juga ditopping dengan keju parut atau yang lain ya. Disesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Dan ini untuk bagian atasnya dari kue pukisnya ini masih setengah matang ya. Jadi meses coklatnya ini masih bisa nempel. Nah,
seperti ini benar-benar cantik banget ya teman-teman. Lakukan sampai selesai. Lanjut, tutup kembali dan panggang kembali sampai benar-benar matang, kurang lebih 10-13 menit, tetap dengan api sedang cenderung kecil. Nah, ini sudah sekitar 13 menit saya panggang ya. Dan ini kue pukisnya sudah matang, bisa kita angkat dari cetakannya. Nah, ini matangnya pas ya, bagian bawahnya atau bagian tepinya ini tidak gosong, agak kecoklatan seperti ini tandanya sudah matang ya. Hasilnya benar-benar cantik banget. Bisa kita keluarkan semuanya dari cetakan. Kemudian bisa kita lanjutkan lagi, panggang semua adonan ya sampai selesai, sampai semua adonannya habis. Dan untuk cara memanggangnya sama seperti tadi ya, lakukan sampai selesai. Dan ini dia hasilnya ya teman-teman, benar-benar cantik banget. Hasilnya itu 21 pieces ya teman-teman. Kalau pakai cetakan yang lebih kecil lagi, otomatis hasilnya juga akan lebih banyak lagi ya. Ini super duper empuk banget, anti bantet ya teman-teman. Saya akan mencobanya, bismillah. Ini benar-benar enak banget, manisnya pas. Pokoknya ini cocok banget untuk ide jualan, apalagi untuk ide jualan isian snack box ya. Bisa kita bungkus dengan mika seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, cocok banget untuk ide jualan isian snack box, sajian arisan, sajian keluarga, sajian pengajian, ataupun sajian acara-acara lainnya. Pokoknya kalian harus coba di rumah. Tambahkan satu ide jualan ini di etalase jualanmu, insya Allah dijamin laris manis ya, banjir orderan dan pasti repeat order karena rasanya enak banget. Pertama, siapkan panci. Masukkan 175 gram atau setara dengan 12 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam. Kemudian kita tambahkan 900 ml santan kekentalan sedang. Kita masukkan semuanya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata atau sampai gula dan bahan lainnya larut ya. Dan kalau sudah larut, kemudian kita pindahkan di atas kompor. Kemudian kita masak dengan api sedang sampai mendidih sambil diaduk-aduk supaya santannya tidak pecah. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini santannya sudah mendidih. Aduk-aduk terus, kemudian matikan api kompornya dan aduk-aduk sebentar supaya uap panasnya sedikit berkurang. Seperti ini sudah cukup ya. Selanjutnya, santan ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan wadah. Kita buat lapisan nangkanya terlebih dahulu ya. Kita masukkan 200 gram atau setara dengan 20 sendok makan tepung beras. Tambahkan juga 40 gram atau setara dengan 4 sendok makan tepung tapioka. Kemudian kita masukkan 900 ml santan yang sudah kita masak tadi ya. Dan ini sudah dalam keadaan hangat. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan sampai semua bahan larut. Nah, seperti ini sudah cukup. Selanjutnya saya akan tambahkan 1 sendok makan pasta nangka. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Nah, kira-kira seperti ini sudah tercampur rata.
Ini sudah cukup ya, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wadah kembali, kita buat lapisan putihnya. Kita masukkan 50 gram atau setara dengan 5 sendok makan tepung beras, 10 gram atau setara dengan 1 sendok makan tepung tapioka. Tambahkan juga 1 sendok makan gula pasir. Tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya kita tambahkan 250 ml santan matang. Ini juga bisa kita masak bersama dengan santan yang di awal tadi ya. Aduk-aduk sampai tercampur rata, sampai semuanya larut. Nah, seperti ini sudah larut. Sisihkan. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan cetakan berbentuk bunga seperti ini ya. Kalau nggak salah ini namanya cetakan bunga sakura ya teman-teman, kalau nggak salah. Kemudian untuk bagian dalamnya akan saya olesi dengan minyak goreng tipis-tipis seperti ini, supaya nanti tidak lengket ya. Nah, lakukan sampai selesai. Nah, ini dia, saya sudah selesai mengolesinya dengan minyak goreng ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita ambil adonan atau lapisan putihnya. Sebelum kita tuang, aduk-aduk terlebih dahulu supaya tidak ada bahan yang mengendap. Karena biasanya tepungnya itu mengendap ya teman-teman. Untuk cara memasukkannya seperti ini, sedikit saja ya, supaya nanti berbentuk bunganya itu jelas. Jadi ada gradasi warnanya ya teman-teman. Nah, caranya seperti ini. Lakukan sampai selesai. Nah, ini sudah saya masukkan adonan putihnya atau lapisan putih. Sebelumnya di sini saya sudah memanaskan air dan ini airnya juga sudah mendidih ya teman-teman. Selanjutnya langsung aja saya akan kukus adonan putihnya ini. Kemudian kita tutup ya. Untuk lapisan putih ini kukus selama 5 menit dengan api sedang. Untuk teman-teman yang memakai kukusan biasa, jangan lupa tutupnya diberi kain bersih supaya tidak ada air yang menetes ke permukaan adonan. Nah, ini sudah 5 menit saya kukus. Ini lapisan putihnya sudah set ya teman-teman. Selanjutnya kita ambil untuk adonan atau lapisan nangkanya. Menuangkannya pelan-pelan saja supaya lapisan putihnya ini tidak lepas atau tidak mengambang ya. Dan jangan lupa sebelum kita masukkan, ini kita aduk-aduk terlebih dahulu ya untuk lapisan nangkanya atau adonannya. Dan hati-hati, ini tuh panas banget ya teman-teman. Nah, kita tuang seperti ini, atau bisa juga kita tuang dengan centong sayur seperti ini ya teman-teman. Tapi untuk pemakaian centong sayur ini lebih mudah ya, jadi tangan kita tidak terlalu panas. Nah, gampang banget ya. Dan hati-hati untuk menuangkannya supaya lapisan putihnya tidak lepas atau mengambang. Lakukan sampai selesai. Selanjutnya bisa kita tutup kembali dan lapisan kedua ini kita kukus selama 30 menit. Tetap dengan api yang sama ya, api sedang atau sampai matang. Dan kira-kira ini sudah 30 menit saya kukus dan ini dia hasilnya ya. Wow, bener-bener cantik banget warnanya. Kemudian bisa kita keluarkan dari kukusannya ya teman-teman. Dan hati-hati juga, ini panas banget. Untuk selanjutnya di sini saya akan kukus kembali sisa adonan yang tadi saya buat. Lakukan sampai selesai, sampai semua adonannya habis. Untuk cara mengukusnya sama ya, sama seperti tadi.
Dan ini dia hasilnya, sudah selesai saya kukus semua ya. Hasilnya sekitar 25 pieces. Bener-bener cantik banget. Dan cara mengeluarkannya juga gampang. Pastikan tangannya sudah cuci tangan terlebih dahulu ya teman-teman. Dan cara mengeluarkannya ini kita lakukan sewaktu sudah dingin ya, karena kalau masih panas ini masih lembek banget, susah dikeluarkan dari cetakannya. Hasilnya bener-bener cantik banget ya teman-teman. Saya mau coba. Bismillah. Ini bener-bener enak banget, legit, kenyal, manisnya pas. Ini cocok banget untuk ide jualan, untuk sajian keluarga, sajian arisan, sajian pengajian, ataupun acara-acara lainnya. Ini juga cocok banget untuk ide jualan, isian snack box ya teman-teman. Karena bener-bener super duper cantik banget, rasanya enak, dijamin semuanya suka ya. Dan untuk tampilannya seperti ini, bisa kita strapless. Nah, hasilnya cantik banget ya. Pokoknya kalian harus coba di rumah. Ini modalnya minim banget, rasanya enak dan tampilannya cantik banget. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.